gaga papurana monro koko bolai daripada monro koko rumah sakit mendrit monro koko bolam pakai bedemu ibu bapak saudara-saudara sekalian tinggal di rumah. Polsek Parah Selatan yang berkaitan dengan mewabahnya virus corona COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari bersama-sama kita kurangi kegiatan di luar rumah, jaga jarak aman saudara-saudara dengan orang lain, tidak bersentuhan, cukup melambaikan tangan atau pakai isyarat lain. Hindari kerumunan atau tempat berkumpulnya banyak orang. Setiap saat biasakan lakukan cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Jaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan berolahraga. Tetap tenang dan waspada. Jangan panik atau ketakutan yang berlebihan. Segera periksakan diri ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat bila mengalami satu bilang obat sakit tenggorokan dan lesak. Jangan meneruskan dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya yang dapat meresahkan masyarakat. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Muara Selatan untuk bekerja sama dengan pemerintah dan kepolisian dalam rangka mencegah mewabahnya virus corona demi kesehatan kita bersama. Mari kita bersama-sama kurangi kegiatan di luar rumah apabila tidak penting. Jangan jaga jarak aman saudara apabila berkomunikasi dengan orang, cukup dengan melambaikan tangan atau menggunakan bahasa isyarat. Hindari kerumunan atau tempat berkumpulnya banyak orang. Biasakan melakukan cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Dan untuk memudahkan, siapkan cuci tangan di depan rumah agar di saat masuk dan keluar rumah membiasakan cuci tangan. Tetap tenang dan waspada, jangan panik atau ketakutan yang berlebihan. Segera periksakan diri ke rumah sakit apabila mengalami gangguan seperti batuk, pilek, demam, dan sakit tenggorokan. Jangan meneruskan berita yang belum tentu benar kebenarannya sehingga dapat meresahkan masyarakat. Demikian himbauan ini kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga kita dijauhkan dari wabah virus corona dan penyakit lainnya. Semoga Allah
tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19 secara nasional, pemerintah Kota Palopo serius dan sigap menanggapi serta memantau agar virus tersebut tidak masuk dalam zona Palopo siaga corona. Berikut hasil koordinasi pemerintah Kota Palopo bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang langsung direspon positif oleh Profesor Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Hubungkan dengan siapa sehingga kami bisa pengadaannya bisa kami lakukan. Saya kira untuk sementara begitu. Bicara tapi persentuhan antara visi. Oleh karena itu saya kira itu menjadi penting. Yang kedua, insya Allah alat ini APD, alat pelindung diri. Apa tuh? Alat pelindung diri itu insya Allah akan tiba dan itu akan didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Pak. Dan tentu yang lain mungkin kita minta masyarakat kita jangan terlalu panik ya, karena memang soal COVID ini berbagai hoax yang ada, jadi jangan kita terlalu percaya berbagai berita-berita mungkin kita saring, Pak. Dan saya ingin betul-betul bagaimana kita terapkan social distance ini, Pak Wali. Jadi jangan sampai kita terus melakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan orang banyak dan usahakan kita beraktivitas dengan jarak cukup aman. Dan memang kalau Pak Wali menganggap kita perlu bekerja dari rumah, mungkin itu hal yang sangat penting, Pak. Apalagi Palopo kan belum ada, ya karena belum ada, mungkin kita coba selama 2 minggu kita jaga betul, jangan sampai penyebarannya ini bisa menular kemana-mana. Jadi kita mengontrol ini betul-betul dengan social distancing itu, karena memang salah satu yang bisa mencegah atau menyelesaikan persoalan dengan cepat itu tidak membiarkan ini menular kemana-mana dengan cara itu tadi. Ya, kita coba membuat kebijakan yang kira-kira virus ini tidak akan berkembang kemana-mana. Saya kira itu, Pak Wali. Kalau ada sesuatu yang kita butuhkan, tolong kita sampaikan. Kita sudah ada bentuk tim gugus untuk penanggulangan ini. Itu di bawah kepala BPBD. Dan yang lain, kalau memang dibutuhkan, sudah ada Permendagri, terus ada dari Kementerian Keuangan, instruksi Bapak Presiden. Itu kita punya program-program yang tidak terlalu prioritas, kita bisa siapkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang memang sangat besar. Nah, kami juga provinsi siap mensupport itu. Terima kasih semua, dan insya Allah sudah mulai agak tenang, dan mungkin yang mudah-mudahan tidak banyak satu lagi kita, tapi ya sudah tertangani. Ini orang-orang yang kembali dari luar, ya tidak bersamaan datang 5, datang 10, datang, tapi ya kami tidak, teman-teman tidak kami sadar itu bagaimana supaya hal-hal yang dia bawa itu andai kata ada tidak berkembang di bawah. Bisa Bapak, terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah kemarin Bapak Wali Kota telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Palopo, dan itu kami dipercaya Sekda selaku ketua tim gugus tugas dengan teman-teman semuanya sebagai wakil ketua dan sekretaris itu adalah Kadis Kesehatan. Tugas kami adalah bagaimana kita tetap virus corona ini itu bisa kita cegah
di Kota Palopo, dan mudah-mudahan kalau penanganannya juga seperti itu. Kita coba untuk berkomunikasi, kita koordinasi dengan pihak provinsi. Jadi tadi juga Bapak Wali Kota sudah melaporkan secara langsung kepada Bapak Gubernur melalui Zoom. Jadi sudah ada aplikasi yang dibuat supaya memudahkan koordinasi dari pemerintah kota Kabupaten Sulawesi Selatan langsung dengan Bapak Gubernur. Jadi seperti itu, dan tentunya kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap tenang. Kita sama-sama hadapi ini virus corona. Jangan juga membuat berita-berita yang hoax ya, yang menyesatkan sehingga masyarakat juga menjadi panik ya. Itu tidak kita harapkan. Nah, kemudian khusus dari pemerintah tim ini, Bapak Wali Kota sudah menunjuk Pak Dr. Ishak selaku juru bicara ya resmi untuk COVID ini. Jadi seluruh informasi itu yang keluar melalui Pak Dr. Ishak ya. Saya kira seperti itu. Pak, adakah pesan yang disampaikan Pak Gubernur tadi, Pak? Iya, saya kira pesannya beliau bagaimana Pak Wali Kota tetap memantau ya, tetap melihat secara langsung bagaimana perkembangan di Kota Palopo ini ya, terutama aspek pencegahan. Jadi aspek pencegahan sudah dilaporkan tadi bahwa ya melalui himbauan-himbauan, baliho-baliho, kemudian juga sosialisasi langsung, edukasi kepada masyarakat, itu sudah dilaporkan tadi oleh Bapak Wali Kota kepada Bapak Gubernur. Dan tentunya juga bagaimana kesiapan rumah sakit kita. Jadi tadi sudah dijanjikan ada beberapa APD, alat perlengkapan diri itu, yang nantinya akan dibantu oleh pemerintah provinsi. Ya. Jadi Bapak Wali Kota mengharapkan kita semua jangan panik, ya, tetap kita waspada, tetapi kita harus banyak melakukan pencegahan, yaitu dengan cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, social distancing, ya, karena ini banyak penularannya melalui sentuhan-sentuhan kontak fisik. Cuci tangan harus kita sering lakukan ya, dengan sabun, karena itu virus bisa mati dengan sabun. Ya, kemudian juga kita harus jaga jarak, jangan suka keluar rumah kalau tidak penting. Lebih bagus di rumah saja. Kita lebih bagus kita menghindari kontak fisik dengan orang lain. Kalau mau ke sholat, bisa ke sholat di rumah. Kalau mau ke gereja, lebih bagus dia kontak melalui handphone ya. Dan saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan melalui online ya, online. Pertemuan juga, rapat-rapat ataupun kegiatan-kegiatan keramaian kita hindari, karena ini sudah menjadi media penularan untuk virus ini. Saya kira itu yang sangat penting ya. Oke. Mungkin dari rumah sakit. Pak, angka-angkanya Pak, ODP berapa? PDP 15, orang dalam pemantauan 15, ya. PDP 1 orang yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Jadi saat ini setelah ada rujukan dari Rumah Sakit Admedika, kemudian pasien dengan pengawalan dari petugas para medis kami dan medisnya kita arahkan di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Gading. Saat ini pasiennya dalam pengawasan, dan kita insya Allah kita akan periksa kembali hasil pemeriksaan darahnya dengan hasil fototoraksnya. Kemudian kalau insya Allah hari Senin juga, karena kami mendapat bantuan dari laboratorium kesehatan di provinsi untuk memeriksa swab tenggorokan pada pasiennya. Kita ketahui bahwa yang memastikan sebenarnya bahwa ini positif COVID-19 atau tidak adalah pemeriksaan swab tenggorokannya positif atau tidak. Jadi saya harapkan masyarakat jangan panik, kita tingkatkan saja kewaspadaan, karena sampai saat ini kita belum mendapatkan satu kasus pun di rumah sakit yang positif COVID-19. Kapan kira-kira Pak bisa diketahui hasilnya Pak? Ini kan hari Senin, hari ini besok kita kirim petugas kami dari Saweri Gading ke Makassar untuk pelatihan pengambilan swab tenggorokan. Kemudian hari Senin ada alat dan bahannya, kita ambil swabnya nanti. Nah, ini memang menjadi kendala sampai saat ini sehingga pemeriksaannya menjadi lama, karena
hasil swab tenggorokan ini kita kirim lagi ke Makassar. Nah, dari Makassar pun mereka akan mengirim lagi ke Jakarta, sehingga memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan ini hasil COVID-19-nya positif atau tidak. Juru bicara penanggulangan virus corona Kota Palopo Dr. Ishak Iskandar bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo juga melakukan antisipasi dini lainnya. Salah satunya dengan membentuk satgas yang berfungsi mencegah virus COVID-19 di ruang-ruang publik khususnya di daerah padat penduduk. Hari ini semua tim bergerak dengan serentak, bukan baru hari ini ya kami bergerak, dari beberapa waktu yang lalu kami sudah mulai bergerak, namun hari ini kita berupaya bekerja maksimal. Selain screening, karena kita sama tahu bahwa di Palopo ini kurang lebih 200-an jamaah yang pulang dari Pakato, sehingga itu semua teman-teman puskesmas waspada dalam hal ini. Jadi jika mereka datang dikumpulkan di satu tempat untuk di screening di situ. Setelah di screening mereka tidak ada masalah, bisa pulang ke rumah dengan diharuskan menggunakan masker, dan selama 14 hari mereka tidak boleh ada aktivitas lain seperti itu. Kemudian juga kami melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa tempat yang dalam hal ini jika misalkan pada satu kantor itu ada yang pulang dari bepergian pada wilayah yang sudah terjangkit, maka kita lakukan penyemprotan desinfektan seperti itu. Nah, ini kita lihat tim bekerja sama, ada dari Tagana, ada dari Basnas, macam-macam kita kumpul di sini, sehingga harapan pemerintah kota mudah-mudahan Palopo bebas dari corona.